Halo, selamat pagi Mitra PKBI. Kenalin, aku Anita Mustika yang sekarang lagi jadi relawan di PKBI. Sekarang hari ini tanggal 28 Juli 2022 yang kalau nggak salah bertepatan sama Hari Hepatitis Sedunia. Apa itu hepatitis? Bentar ya. Aku di sini sekarang udah ditemanin sama Dokter Iva Nugraha dari Klinik Teratai. Halo dok, selamat pagi. Halo. Um, Dokter Ivan, aku pengen nanya dong, ini ngomongin hepatitis ya. Selama ini aku sering banget dengar tentang hepatitis ini, hepatitis itu, bahkan tentang apa ya, penyakit kuning mungkin yang masih berhubungan sama itu, tapi sebenarnya apa sih hepatitis? Karena it's a big deal gitu menurut aku. Sampai dijadiin hari internasional peringatan tentang hepatitis juga. Nah, boleh dok boleh penjelasannya dikit tentang apa itu hepatitis? Oke. Enggak. Hepatitis itu sendiri sebenarnya kalau diartiin ke bahasa Indonesia tuh sakit hati kali ya. Ya, jadi Sakit hati. iya soalnya hepatitis itu sebuah keadaan di mana organ hati atau namanya hepar kalau di medis atau liver bahasa Inggrisnya itu mengalami peradangan tadi. Jadi kalau misalnya dia mengalami peradangan, nah ada enzim-enzim atau ada zat-zat yang ada di dalam situ jadi keluar ke dalam tubuh. Makanya tadi salah satu gejalanya emang jadi kuning. Kalau kata orang mah katanya kuningmu kurang berjemur. Nah, padahal itu adalah karena hepatitis ini Hati-hatinya. salah satunya. Tapi nggak selalu orang yang hepatitis itu ada kondisi kuning, itu tergantung dari derajat keparahannya. Ada yang cuman dia flu doang, bahkan ada yang namanya carrier. Jadi kalau carrier itu tuh dia pembawa kan kalau pakai bahasa Indonesia, di mana dia itu ada virus hepatitisnya, ada virus di dalamnya, tapi dia nggak memunculkan gejala, tapi dia bisa nularin orang lain. Oke. Kalau soal gejala kan tadi ada ya kayak jadi badannya kuning terus kayak gejala-gejala yang lain. Tapi sebenarnya penyebabnya tuh apa sih Nah, kalau penyebabnya hepatitis? sendiri sebenarnya ada jadi dua macamnya. Jadi karena bukan infeksi atau karena infeksi. Kalau yang bukan karena infeksi itu bisa karena konsumsi alkohol yang terlalu banyak, jadi Itu kena ngerusak kerusakan. aja sih ya. Itu mah Ya, karena diri sendiri. ya karena diri sendiri, karena lira. Bisa juga karena penyakit bawaan, jadi menyebabkan ada kerusakan di hepar atau livernya. Bisa juga karena ada penyakit metabolik atau ada kondisi lain. Nah, kalau buat yang karena infeksi itu bisa karena bakteri, jamur, atau virus. Nah, Virus. virusnya sendiri, ya virusnya tuh kalau misalnya denggi, demam berdarah itu bisa menyebabkan hepatitis juga. Nah, tapi yang paling sering itu virus hepatitis, di mana virus hepatitis sendiri ini ada hepatitis A, B, C, D, sampai E. Oh, ada banyak variannya ya, A, B, C, D. Sampai apa mana? Sampai E. E. Eh, apa tuh beda dari A, B, C, D itu apa sih yang paling banyak ini terjangkit sama hepatitis dari A, B, C, D itu apa? Nah, sebenarnya ini tuh balik lagi dari klasifikasi atau jenis virusnya itu apa, terus cara penyebarannya kayak gimana, terus tingkat keparahannya, terus masa inkubasi atau masa dia ngeluarin gejala tuh gimana, dan tingkat keparahan tadi gejalanya perlu obatnya apa. Kayak contohnya nih, kalau hepatitis A itu dia biasanya di apa ya, penyakit anak kampus katanya tuh, karena dia biasanya nyebarnya karena satu warung. Iya. Biasa lah ya kayak apa ya pola hidup yang jelek juga tuh bisa-bisa jadi hepatitis ya ternyata. Jadi misalnya nih dia makan di suatu warung nih, dia carrier, jadi dia nggak ada gejala, dia Iya, terkena iya, iya. hepatitis, terus alat makannya nggak dibersihin dengan baik, atau dia tukeran makanan atau tukeran makannya bareng sama teman-temannya, terus teman-temannya kena, terus yang pakai alat makan yang tadi nggak dibersihin dengan baik dipakai sama mahasiswa lain, jadi sekampus kuning gitu. Nah, kalau misalnya Nah, hepatitis B nih, yang B. mungkin ya yang lagi seru banget diomongin hepatitis B nih. Kalau hepatitis B itu sendiri dia jenisnya hepatnavirus. Nah, dia itu kalau misalnya masa inkubasinya dia 45 sampai 160 hari. Maksudnya gimana tuh? Jadi setelah terinfeksi nih misalnya virusnya masuk ke Nisa.
itu bisa nggak ada gejala sampai 45 sampai 160 hari kayak gitu. Itu Nah, cukup lama juga ya. Kayak aku cukup lama. bisa jalan-jalan keluar sana main selama setengah tahun, iya setengah tahun 160 hari tanpa gejala, terus tiba-tiba mungkin drop langsung bergejala kayak gitu ya. Itu Ya, hepatitis B. ya, nah, tapi dia menyebarnya itu nggak kayak yang hepatitis A tadi. Nah, kalau hepatitis B ini tuh dia nyebarnya lewat sekret atau cairan tubuh sama darah. Nah, contohnya penggunaan jarum Oh, suntik bergantian iya. atau gitu, atau dari ibu. Kalau bertukarnya cairan tubuhnya berarti kayak dari ini juga ya, dari seks juga ya? Ya, Bisa? dari hubungan seksual kayak gitu. Ah, jadi orang terjangkit sama hepatitis tuh berapa banyak sih kayak untuk gambaran aja? Sebenarnya kalau dari WHO itu setiap tahunnya ada 1,5 juta pasien Banyak. hepatitis, iya pasien baru hepatitisnya. Terus um, dari situ tuh 1,1 juta tuh dia menyumbang kematian terbanyak. Tapi biasanya karena komplikasinya bisa sampai sirosis hati atau hatinya udah rusak parah, bisa sampai kanker hati juga karena dia meningkatkan faktor risiko kanker hati juga. Jadinya emang cukup banyak sih kematiannya karena si hepatitis. Tapi karena itu sebenarnya ini ya fatal yang bisa mematikan gitu. Dengan gitu hepatitis sebenarnya bisa diobatin nggak sih tapi? Nah, obatnya itu sendiri tergantung sama tingkat keparahannya. Ada yang dia tingkatnya ringan, jadinya gejalanya karena dia virus, jadi dia gejalanya namanya flu-like syndrome. Jadi kayak orang kena flu biasa, jadinya demam, terus merasa badannya lemah kayak gitu. Nah itu kita berikan obat yang simptomatik atau ngobatin gejalanya aja. Jadi kayak suplemen makanan, vitamin, terus obat buat mual-mualnya atau nyeri perutnya kayak gitu. Nah sementara untuk orang-orang yang udah parah nih sampai dia ngerasa kok bagian bawah perutnya agak ngegedein, agak keras-keras kepegang, atau dia badannya kuning sebadan-badan kayak minion. Nah itu kita baru berikan antivirus buat ngelawan virusnya itu sendiri. Jadi penanganannya juga tergantung sama ini ya, tergantung dari gejala si orangnya sendiri ya. Terus aku Tapi pernah denger deh, gimana? iya, tapi dibandingin buat kita capek-capek ngobatin, emang lebih bagus tuh dari awalnya kita cegah dulu biar sampai nggak kena. Hmm, kalau gitu, oh ini nih, aku tiba-tiba kepikiran aja, aku pernah dengar katanya ada orang katanya katanya hepatitis bisa nular juga ke ibu yang lagi hamil. Itu benar Hmm. nggak sih kayak jadi ibunya hamil terus dia bisa menularin hepatitis ke bayinya. Apakah itu benar atau kayak gimana? Nah, iya ada kalau misalnya ibunya itu terinfeksi atau kena hepatitis B ya ini ya, itu dia bisa nularin ke anaknya juga ini, terutama hepatitis B ya, bisa nularin ke anaknya karena tadi kan penyebarnya lewat darah. Nah, ibu itu ngasih makanan buat bayi itu lewat darah, masuk ke plasenta, ya masuk ke ari-ari, kalau kata orang awam mah gitu. Nah, dari situ bisa nularin ke anaknya. Kenapa sih ini penting banget? Nah, dari pemerintah sendiri, karena tadi kan fatal banget ya, bisa menyebabkan kematian juga, dan kalau misalnya ibunya itu dites, ada macam-macam kan, kita pakai rapid test biasanya kalau misalnya di vaskes pertama tuh kayak di klinik di puskesmas itu ada HBsAg, terus nanti ada juga yang HBeAg, ada yang lainnya juga, itu tergantung dari si bagian virus mana sih yang dideteksi sama alatnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ibunya HBsAg-nya sama HBeAg-nya positif, itu dia bayinya bisa sampai 70 sampai 90% pasti keinfeksi juga. Dan 90% sampai infeksi kronik, jadi bertahun-tahun kayak gitu. Nah, kalau yang HBsAg-nya doang yang positif itu dia cuma 5 sampai 20%, tapi tetap ada infeksi kronik bayinya tetap setinggi 90%. Makanya dari pemerintah itu ada program itu triple eliminasi. Pernah dengar nggak triple eliminasi? Enggak pernah juga. Apa Nggak tuh? pernah. Ya, jadi triple eliminasi itu program eliminasi atau pencegahan penularan dari ibu hamil ke anak. Infeksinya ada tiga. Yang pertama infeksi HIV, yang kedua infeksi sifilis, dan yang ketiga itu hepatitis B. Nah yang ini. Nah caranya itu pencegahannya lewat screening, lewat rapid test di puskesmas, di klinik-klinik, di rumah sakit, buat ibu hamil, biar dia nggak nularin ke anaknya.
Hmm, apa ya? Apalagi dok Kalau tentang hepatitis yang kira-kira orang awam perlu tahu gitu. kalau mungkin buat pencegahannya kali ya. Kalau Hmm, pencegahan hepatitis mungkin ya. sendiri, kalau selain tadi pola hidupnya yang sehat, itu kita harus vaksinasi sebenarnya, program vaksinasi. Nah, sama Kalau sebenarnya kayak, vaksinasi itu gratis nggak? nah sebenarnya ada kalau Kayak, iya ada dari pemerintah bu di puskesmas biasanya emang ada programnya kayak gitu. Tapi buat triple eliminasinya aja biasanya buat deteksi rapid screening. ya screeningnya aku lupa lagi kalau misalnya yang di puskesmas kayak gimana. Cuman vaksinasi ini tuh penting terutama buat orang-orang yang berisiko kena kayak gitu. Nah, kalau aku kan tahu kalau tentang COVID nih, kalau kita misalnya divaksin, misalnya tahannya nggak, efektivitasnya berapa persen dan mungkin nggak tahan selama tahun-tahun. Kalau hepatitis, kita harus vaksin berapa kali dalam apa ya dalam seumur hidup kita harus vaksin berapa kali? Oke. Sebenarnya hepatitis itu kan full dose-nya 3 dosis ya. Jadi misalnya Nisa divaksin bulan ini nih. Nanti 1 bulan kemudian, terus 6 bulan kemudian, jadinya bulan ke-0, bulan ke-1, bulan ke-6. Nah itu disebutnya full dose tuh. Nah nanti kalau udah dari situ, dia tuh bisa memberikan perlindungan atau proteksi itu bisa sampai 20 tahun atau lebih. Nah, 20 tahun? karena dia masa perlindungan atau masa proteksinya tuh lama, iya makanya dia kalau vaksin COVID kan ada booster dosis ketiga, terus nanti ada dosis keempat ya katanya ya. Nah, buat si hepatitis ini sendiri dia nggak direkomendasiin buat booster sebenarnya karena tadi proteksinya bisa sampai 20 20 tahun. tahun. Ya, mungkin nanti dicek lagi titernya atau kadarnya, kadar antibodi. Kan dia ngebentuk antibodi itu vaksin tuh, ngebentuk satpam-satpam kasarnya buat tubuh kita. Nanti dicek apakah masih tinggi ataukah udah rendah kayak gitu. Nah, misalnya dia berisiko tinggi tapi rendah baru boleh divaksin lagi gitu. Oh iya, terus aku juga pengen nanya siapa aja orang yang harus divaksin hepatitis? Apakah itu untuk semua? Karena aku juga jadi kepikiran, aku gitu nggak ya? Atau kayak aku pernah nggak sih kayak gitu? Gitu aku nggak tahu. Nisa udah divaksin belum hepatitis? Vaksin hepatitis? Nggak tahu. Kayaknya belum nggak tahu deh Oh, histori vaksinasinya nggak tahu. ya. Sebenarnya Emang ini emang yang kayak gitu dari pagi pak dari pagi dari bayi juga udah divaksin ya kayak gitu. ya, dari program pemerintah tuh ada. Jadi waktu baru lahir kan nanti dicek dulu nih ibu hamil. Kalau misalnya Hmm. dia HBsAg-nya dia non reaktif atau misalnya negatif, itu dia nanti pas lahir dikasih vaksin hepatitis. Biasanya pas baru lahir banget. Nanti diulangi lagi Hepatitis B. hepatitis B. Nanti diulangi lagi setelah 4 minggu. Terus dijeda lagi selama 8 minggu kayak gitu. Biasanya kalau buat yang bayi baru lahir. Nah, tapi bukan buat bayi baru lahir doang. Jadi sebenarnya buat semuanya. Yang pertama, terutama tadi kan dari cairan tubuh ya. Jadi dari yang Hmm. melakukan hubungan seksual yang risiko tinggi. Kayak contohnya dia pasangan hubungan seksualnya HBsAg-nya reaktif atau positif. Terus yang Iya kedua, juga. iya, dia selama 6 bulan terakhir dia gonta-ganti pasangan, pasangannya lebih dari satu pasangan hubungan seksualnya. Itu ngelihat dari histori seksual juga ya. Iya, dari histori seksualnya juga. Nah, yang lagi pengobatan IMS juga dia berisiko juga makanya perlu divaksin juga. Nah, selain dari yang tadi hubungan seksual kan tadi lewat darah ya, berarti kita harus lihat juga yang berisiko tertularnya kena darah. Jadi apa aja sih? Yang pertama tadi yang menggunakan jarum suntik berganti-gantian. Atau yang kedua tenaga kesehatan nih, tenaga kesehatan juga Itu ada rawan beberapa banget ya mereka. ada beberapa Rawan kasus banget. tenaga kesehatan tuh dia nggak sengaja ketusuk pasiennya, ternyata pasiennya HBsAg-nya Hepatitis. positif, hepatitis ternyata. Nah makanya harus divaksin juga. Nah selain itu ada lagi orang-orang yang kerjanya yang berhubungan sama lab atau cairan darah juga itu juga perlu. Terus orang-orang yang imunnya rendah kayak orang dengan HIV, orang-orang dengan diabetes itu juga perlu dikasih vaksin juga. Oke, oke. Itu
cukup ini ya, cukup membuka apa sih pikiran aku juga tentang hepatitis, ada gambaran gitu sedikit tentang itu, karena ya kayak yang aku bilang tadi, aku nggak tahu apa-apa sebelumnya, tapi ternyata oh ini lebih serius daripada yang aku pikirkan gitu ya. Terus balik lagi ke PKBI nih, di PKBI karena ini berfokus pada, maksudnya kayak dalam ranahnya PKBI juga, kalau di PKBI ada pelayanan apa nggak terkait sama hepatitis? Di PKB sendiri ada yang tadi program triple eliminasi buat screening hepatitisnya. Jadi tadi ada tes HIV sifilis, dan yang buat hepatitisnya kita ada rapid HBsAg buat screening ibu hamil atau orang-orang yang berisiko kayak gitu tadi. Nah, selain itu juga kita ada vaksin hepatitis nih. Terutama kita tuh ditargetinnya buat yang kelompok yang termarginalkan juga, kayak misalnya yang tadi pas ada di bawah 500.000 korban kekerasan berbasis gender, orang dengan disabilitas kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan buat mereka doang, tapi buat masyarakat umum juga bisa kayak gitu. Nah, obat-obatan buat hepatitis yang ringan juga bisa, yang simptomatik tadi kayak buat yang Bisa diakses di bisa PKBI? diakses kayak gitu, atau mau konseling juga, mau nanya-nanya bisa. Cuman emang buat yang kasus hepatitis yang berat, biasanya kita rujuk ke rumah sakit kayak gitu. Oh, gitu ya. Mungkin aku bakal sih mungkin periksain diri aku sendiri ya, kayak Dok Ivan. Boleh, emang harus periksa juga kan buat semuanya tadi. Ya, mending mencegah gitu kan. Oke deh, mungkin segitu aja ya tentang hepatitis, hepatitis B terutama dalam obrolan ini. Ada lagi dok? Kalian ada Sekali yang mau ditambahin? itu aja sih. Jadi tadi jangan lupa vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis? Ya, ya. Mungkin segitu aja kali ya obrolan kita, bincang kita tentang hepatitis kali ini. Oke deh dok, makasih banyak, makasih banyak udah luangkan waktunya Iya, makasih bincang-bincang juga. sama aku. Iya. Selamat pagi, Mari Nenek. kita akhiri obrolan ini. Selamat pagi dok. Pagi. Dadah.